Kami di sini akan menjelaskan mengenai kolonialisme Eropa di Asia Tenggara II. Simak videonya dengan baik ya. Dampak pemerintahan kolonial terhadap masyarakat, ekonomi, dan budaya di Asia Tenggara. Kolonialisme sebagian besar berarti pemerintahan yang kolot dan birokrat yang otokratis. Satu-satunya koloni yang mempunyai pemerintahan mandiri adalah Filipina yang dikuasai oleh Amerika Serikat yang mempunyai badan legislatif terpilih. Di British Malaya serta Sarawak terdapat partisipasi lokal dalam pemerintahan kota atau negara bagian. Pemerintahan pada saat itu sangat bervariasi dan orang-orang Eropa selalu berada di puncak pemerintahan yang memegang otoritas politik tertinggi. Ada dua jenis pemerintahan kolonial yang muncul pada saat itu, yaitu pemerintahan langsung dan pemerintahan tidak langsung. Pemerintahan langsung ini, pemerintahannya sebagian besar dilakukan oleh orang-orang Eropa, bahkan sampai ke tingkat lokal. Para pemimpin tradisional seperti raja-raja Burma disingkirkan atau hanya bersifat simbolis, seperti halnya Kaisar Vietnam. Pemerintahan langsung diterapkan di Burma, Filipina, Vietnam, dan sebagian wilayah Indonesia. Bentuk pemerintahan tidak langsung adalah pola umum di Malaya, Britania, Kamboja, Laos, dan sebagian Indonesia. Pada sistem tersebut, orang-orang Eropa memerintah suatu wilayah melalui para pemimpin tradisional. Otoritas kolonial menggunakan taktik memecah belah dan memerintah untuk mengadu domba satu kelompok etnis atau wilayah dengan kelompok etnis lainnya, sehingga menimbulkan masalah yang mempersulit persatuan nasional. Adanya kolonial ini memberikan beberapa dampak yang signifikan di masyarakat, pada ekonomi dan pembaruan budaya yang dapat merusak tatanan masyarakat lokal. Dampak dari pemerintahan kolonial ini terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Asia Tenggara mencakup eksploitasi sumber daya alam, pembentukan struktur ekonomi yang tidak merata, dan penentuan arah ekonomi yang lebih menguntungkan penguasa kolonial. Transformasi kehidupan ekonomi yang menghubungkan masyarakat di Asia Tenggara secara lebih erat dengan perekonomian dunia. Pada tahun 1914, seluruh dunia terlibat dalam pertukaran ekonomi besar-besaran, khususnya yang menguntungkan negara-negara industri maju. Pada abad ke-20, ini Asia Tenggara telah menjadikan salah satu kawasan yang nilai ekonominya paling tinggi di dunia. Pada tahun 1950, mengekspor lebih dari 50% beras dan timah dunia, 75% karet, 20% minyak sawit, dan 70% kelapa. Minyak namun ketergantungan pada ekspor dalam jumlah kecil menimbulkan masalah bagi banyak masyarakat Asia Tenggara. Masyarakat di Malaya mempunyai sedikit kendali atau industri karet dan fluktuasi harga misalnya. Ini berdampak tidak hanya pada penyandang karet dan keluarga mereka, namun juga toko-toko yang seringkali dimiliki oleh pedagang Cina yang menjual barang ataupun memberikan kredit kepada mereka. Ketika pasar ekspor, utama mereka menurun mendapat kolonial di Asia Tenggara dulu. Karena karet dan timah memberikan sebagian besar pendapatan pajak di British Malaya, para pejabat di sana harus melakukan pemotongan anggaran besar-besaran sehingga melemahkan layanan pendidikan dan pembangunan negara. Dalam upaya menghadapi melemahnya perekonomian dunia, negara-negara barat membuat perjanjian internasional untuk membatasi produksi. Perjanjian yang berdampak besar pada Asia Tenggara adalah membatasi penanaman karet di perkebunan-perkebunan besar yang sebagian besar milik orang Eropa, sehingga menyebabkan kesusahan bagi banyak petani, pekerja karet, dan pembeli toko yang menemukan barang dengan karet. Pemaksaan monokultur atau fokus pada produksi komoditas tertentu untuk ekspor, kemudian menjadi menghasilkan kebutuhan lokal yang merugikan keberlanjutan untuk ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, penjajah sering mengontrol akses dan distribusi kekayaan alam yang dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang. Dampak budaya dari kolonialisme Eropa di Asia Tenggara ini
bangsa Eropa banyak mendirikan sebuah benteng sebagai strategi pertahanan di Asia Tenggara. Salah satunya yaitu benteng Marlborough peninggalan di Bengkulu. Budaya yang dibawa kolonialisme telah menyebabkan konflik yang merusak struktur tradisional masyarakat dan seringkali memperkenalkan sistem-sistem baru yang memihak pada minoritas ataupun kelompok tertentu. Dampak budaya kolonialisme Eropa di Asia Tenggara juga memberikan perubahan dalam bahasa, agama, sistem pendidikan, serta pengaruh budaya Barat dalam seni, musik, dan gaya hidup. Pahlawan ideologi nasional dan perjuangan anti kolonial. Pada abad ke-20, seluruh Asia Tenggara berada di bawah kawasan kolonial. Thailand merupakan pengecualian, namun gagasan berat mengenai modernisasi mempunyai pengaruh yang kuat, sangat luar biasa. Begitu banyak negara yang berpartisipasi dan penjajahan ini seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Persaingan ekonomi dan persaingan internasional menjadi motif utama, namun seringkali didengarkan dengan selain penyebaran agama Kristen dan peradaban. Pembentukan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, yaitu diawali dengan proses unifikasi etnis masing-masing daerah yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Negara-negara Asia Tenggara yang sadar akan nasionalisme bangsanya pasca kolonialisme, yaitu proses nasionalisme Filipina untuk melawan kolonialisme relatif lama atau panjang. Pendidikan yang diperoleh di Filipina tergolong pendidikan modern tertua di luar Eropa. Didirikan pada tahun 1880, Liga Filipina yang dipimpin Joseph Rizal merupakan gerakan nasional yang pertama di Filipina. Gerakan Liga Filipina menjadi bentuk perjuangan Rizal dalam melawan pemerintahan Spanyol, dan di tahun 1898 Filipina mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Pada 12 Juni 1898, namun hal tersebut dicegah karena Amerika Serikat tidak mengakui kemerdekaan Filipina yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan Filipina sebagai pertempuran. Partido Nacionalista, Partai Nasional yang dipimpin oleh Sergio Osmena, Manuel Rexon, dan Manuel Quinzo, merupakan partai yang didirikan oleh Filipina sebagai bentuk perjuangan diplomatik. Upaya Filipina melawan kolonialisme Inggris mengalami krisis, namun Filipina melanjutkan perjuangan melalui seni, pertunjukan, dan pengaruh sosial. Akhirnya, 4 Juli 1946, Amerika Serikat memberikan kemerdekaan kepada Filipina setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Diawali dengan lahir gerakan nasional pertama di Myanmar yang disebut YMBA, Young Buddhist Association atau Burma, Perkumpulan Pemuda 1906. Setelah gerakan tersebut didirikan pada tahun 1935, lahir organisasi Doma Asian. Kami rakyat Burma. Semakin meningkat semangat masyarakat Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Keberadaan Partai Takti akhirnya berujung pada kemerdekaan Myanmar pada tanggal 4 Januari 1948. Kelahiran pelindungan Inggris di Malaya membuat nasionalisme relatif lambat di Malaysia. Namun Malaysia akhirnya merdeka pada 31 Agustus 1957 di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman. Bekas jajahan Inggris lainnya di Malaya yaitu Brunei Darussalam serta Singapura yang tidak merdeka setelah Malaya merdeka pada 31 Agustus 1957 sebagai PTM
Federasi Malaya sendiri berganti nama menjadi Malaysia pada 6 September 1963 ketika Malaya berkembang menjadi unit PTM. Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 menandai keputusan Singapura untuk memisahkan diri dari Malaysia dan berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Meninggalkan Singapura sendiri sebagai negara republik, sedangkan Brunei mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 setelah melalui beberapa kali perundingan dengan Inggris. Karena berawal dari Raja Brunei yang ditolak oleh Malaysia untuk menjadi Raja Malaysia yang akhirnya tidak gabung dengan Malaysia. Kedatangan orang Barat di Thailand juga menyebabkan adanya beberapa ancaman terhadap kemerdekaan negara yang berujung pada gerakan nasional yang diperkasai oleh raja dan bangsawan. Diplomasi dan modernisasi merupakan bentuk nasionalisme Thailand yang berusaha mempertahankan kemerdekaannya dengan cara memajukan bangsa, bukan dengan cara mengusir penjajah dari negaranya. Prancis merupakan salah satu negara barat yang sangat berbahaya untuk kemerdekaan Thailand selain Inggris. Namun, kedua negara barat ini sangat menghormati bahkan melindungi kedaulatan Thailand. Cara lain untuk menghindari ancaman dari barat yaitu dengan memihak sekutu pada Perang Dunia I. Nasionalisme Indonesia dilandasi menurut Sartono Kartodirjo 1998. Pertumbuhan negara bangsa pada abad ke-19 bertepatan dengan konstitusi nasionalisme yang memperkuat perkembangan masyarakat sipil. Eksistensi nasionalisme di Indonesia bukan merupakan akibat dari terpecahnya negara yang multi-etnik, seperti kebanyakan negara baru yang muncul dari daerah perjuangan anti-kolonial lainnya. Studi kasus tokoh dan peristiwa yang menonjol dalam perjuangan kemerdekaan di beberapa negara Asia Tenggara. Di setiap negara-negara di Asia Tenggara banyak peristiwa dan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan negaranya. 1. Negara Filipina. Peristiwa pemberontakan Katipunan yang dipimpin oleh Andres Bonifacio pada tahun 1896 memicu perang Filipina Amerika dan akhirnya mengantarkan kemerdekaan Filipina dari Spanyol pada tahun 1896. Jose Rizal merupakan salah satu tokoh utama yang memperjuangkan kemerdekaan Filipina dari penjajahan Spanyol. 2. Negara Myanmar. Kemerdekaan Myanmar terjadi pada tanggal 4 Januari 1948. Kemerdekaan Myanmar ini diawali dengan lahirnya sebuah gerakan nasional pertama di Myanmar, yaitu Youth Buddhist Association atau Burma Perkumpulan Pemuda 1906. 3. Malaysia. Peristiwa penting yang terjadi di negara ini pada saat proklamasi kemerdekaan Malaya pada tanggal 31 Agustus 1957, kemudian membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1966. Salah satu tokoh yang menonjol di negara tersebut yaitu Tengku Abdul Rahman, pemimpin perunding kemerdekaan dengan Britania Raya. 4. Singapura. Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963, kemudian memperoleh kemerdekaan sepenuhnya pada tanggal 9 Agustus 1965. Setelah keluar dari federasi tersebut, tokoh yang memimpin perjuangan kemerdekaan Singapura dari Britania Raya. 5. Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena menjadi tonggak untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh proklamasi di Indonesia ini salah satunya Insinyur Soekarno. Beliau berperan sebagai pembaca teks proklamasi dan berjuang sebelum kemerdekaan menjadi anggota Putra. Beliau juga menjadi ketua PPKI, kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau ini ikut dalam perumusan teks proklamasi dan mendampingi Insinyur Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi.